Pengertian penentuan kadar sulfit pada bahan. Sulfit adalah senyawa kimia yang mengandung ion sulfit, SO3. Senyawa ini dapat ditemukan secara alami dalam beberapa makanan dan juga digunakan secara luas sebagai bahan tambahan pangan atau pengawet untuk mencegah pembusukan dan perubahan warna selama produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan. Titrasi iodometri merupakan salah satu metode analisis yang efektif untuk menentukan kadar sulfit dalam berbagai bahan, termasuk dalam produk agroindustri dan air, misalnya air boiler untuk mencegah korosi. Aspek terkait penentuan kadar sulfit. Tujuan analisis, pengukuran kadar sulfit dilakukan untuk memastikan dosis yang tepat dalam proses industri, mengontrol kualitas produk, dan memastikan residu sulfit berada dalam batas yang aman diatur oleh standar kesehatan. Metode analisis. Titrasi iodometri melibatkan reaksi redoks di mana sulfit bereaksi dengan iodin standar. Jumlah iodin yang digunakan kemudian diukur untuk menentukan konsentrasi sulfit yang ada dalam sampel. Aplikasi. Metode ini diaplikasi dalam analisis mutu sebagai produk seperti pengolahan buah dan beri untuk mengawetkan warna dan rasa, produk olahan seperti tepung jagung, cuka, wine, dan buah kering. Yang ketiga, pengujian air boiler untuk mencegah korosi sistem. Penentuan kadar sulfit pada bahan. Yang pertama, digunakan untuk mengukur jumlah sulfit sebagai bahan pengawet. Yang kedua, berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara sulfit dan iodin. Yang ketiga, sisi iodin dititrasi oleh natrium tiosulfat. Yang keempat, menunjukkan apakah sampel memenuhi standar kualitas dan keamanan. Yang kelima, cocok untuk analisis buah kering, minuman, tepung, dan bahan pangan lainnya. Fungsi dan aplikasi penentuan kadar sulfit. Yang pertama ada keamanan pangan, menentukan apakah produk masih berada dalam batas aman konsumsi. Yang kedua, kontrol proses pengolahan, memastikan penggunaan sulfit pada proses bleaching, penyimpanan, atau pengertian tidak berlebih. Yang ketiga ada monitoring penyimpanan, sulfit mudah menguap dan teroksidasi. Pengujian dilakukan untuk melihat penurunan kadar selama penyimpanan. Yang keempat, menilai mutu produk. Tinggi rendahnya sulfit dapat mempengaruhi warna, aroma, dan stabilitas produk. Yang kelima, memenuhi regulasi industri. Diperlukan sebagai syarat kualitas dalam audit pangan dan standar mutu bahan baku. Alat dan bahan. Yang pertama ada alat, yaitu kaca arloji. Yang kedua neraca analitik. Yang ketiga beker glass. Yang keempat labu ukur. Yang kelima Erlenmeyer. Yang keenam pipet volume. Yang ketujuh pipet ukur. Yang kedelapan buret dan statif. Dan seterusnya ada bahan. Bahannya itu ada larutan Na2SO3. Yang kedua larutan I2 0,1N. Yang ketiga ada larutan HCl. Yang keempat ada aqua. Di sini ada prosedur. Awalnya menimbang Na2SO3, kemudian larutkan dengan aquades, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer dengan volume 250 ml. Lalu homogenkan dahulu larutan tersebut sebelum diambil. Kemudian ambil 10 ml lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu tambahkan aquades sekitar 100 ml dan juga tambahkan 25 ml larutan iodida 0,1N dan 10 ml larutan HCl kat 4N. Kemudian dititrasi dengan larutan NO2SO3. Titrasi hingga warna menjadi kuning. Lalu jika sudah menjadi kuning, ditambahkan 1 ml indikator imodium. Lalu titrasi kembali hingga warna menghilang dan dilakukan secara 2 kali agar perhitungan lebih mudah.